Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa menikmati udara bebas, bisa belajar, bisa berbakti kepada orang tua, dan masih banyak hal lain yang kita bisa lakukan. Oke, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita ya, untuk umat muslim Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita sampai ke Islam pada saat ini. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kan selama ini pertemuan keempat ya. Selama ini kan teman-teman sudah banyak mendengar tentang program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kali ini kita akan bahas mungkin secara spesifik ya, bagaimana program pemberdayaan masyarakat di desa yang pada akhirnya nanti bermuara ke berdayanya masyarakat dan nanti menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, karena sejatinya program pemberdayaan itu memang dirancang untuk membuat masyarakat menjadi berdaya dan hasilnya adalah kesejahteraan ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita tadi di awal juga saya sudah menyampaikan pengantar ya. Jadi pemberdayaan masyarakat itu memang menjadi hal yang tidak menjadi hal yang asing lagi sih sebenarnya saat ini, kayak banyaknya program pemerintah ya yang disalurkan oleh pemerintah, yang mungkin kita lihat banyak yang tidak tepat sasaran misalkan, karena kan yang namanya pemberdayaan berarti sasarannya adalah orang masyarakat yang belum berdaya ya. Namun mungkin banyak kita saksikan, teman-teman saksikan secara langsung bahwa ternyata masih banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah itu sebenarnya justru misalkan hanya dinikmati oleh segelintir orang ya. Oke. Bentar ya. Ya, oke. Sorry tadi ada gangguan sedikit ya. Nah, kita bahas dulu, akan bahas tentang sebenarnya apa sih itu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan pembangunan pedesaan. Nah, pembangunan pedesaan ini itu merupakan kerangka pembangunan yang berkelanjutan dengan target peningkatan kondisi sosial ekonomi yang diikuti oleh laju kenaikan jumlah penduduk. Jadi maksudnya kenapa sih harus ada pemberdayaan? Karena memang laju penduduk itu cenderung tidak terkendali ya. Makanya harus ada pemberdayaan masyarakat supaya tidak banyak masyarakat yang miskin misalkan ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya kenapa bisa ada program pemberdayaan masyarakat ini. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat itu sejatinya adalah proses di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Jadi sehingga masyarakat menjadi komunitas yang memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam kehidupan. Jadi maksudnya karena kan pemberdayaan itu berarti dari tidak berdaya menjadi berdaya, dan itu bisa menggunakan dana APBN. Makanya saya pakai ilustrasi ini ya. Nah, kemudian ada dua sudut pandang yang berkembang terkait aktivitas pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, bahwa program pemberdayaan masyarakat ini menempatkan masyarakat untuk memiliki
ya. Jadi untuk memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, posisi ini bukan sebagai penerima manfaat. Nah, jadi umpamanya coba teman-teman lihat di masyarakat, apakah masyarakat itu eh, berperan sebagai hanya penerima manfaat. Nah, ternyata eh, justru kalau memang pemberdayaan, maka harusnya tidak posisinya itu tidak sebagai penerimaan manfaat saja. Jadi yang dapat menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan. Jadi penerima manfaat itu ya posisi yang seharusnya adalah subjek agen partisipasi yang bertindak. Jadi tidak sebagai hanya penerima manfaat. Kalau selama ini kan banyak ya hanya begitu saja dikasih uang ya masyarakat ya kayak bantuan itu kan itu sebenarnya namanya penerima manfaat. Tidak ada peningkatan daya masyarakat. Masyarakat hanya bisa menerima. Akhirnya menjadi ketergantungan. Jadi di sini pemberdayaan itu ya itu memberdayakan masyarakat, memandirikan masyarakat. Tapi meskipun mandiri ya, jadi meskipun menjadi mandiri tidak lantas negara lepas tangan, tetapi masih diperlukan terutama dalam beberapa bidang yang menjadi tanggung jawab negara seperti pemberian layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya pemberdayaan itu memandirikan, namun tidak bisa pemerintah berlepas diri. Nah, kemudian yang kedua ya adalah masyarakat yang mandiri sebagai partisipan, berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri. Jadi umpamanya di desa itu ya tidak boleh ada, harusnya bukan orang luar yang akan menjaga lingkungan, tapi di desa itu dengan menggunakan dana desa ya. Nah, jadi harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Jadi masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Nah, jadi proses pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan proses depowerment ya. Jadi penyebaran luas dari sistem kekuasaan negara yang bersifat mutlak absolut dalam maksudnya ini mutlak absolutnya adalah intelektual, religius, politik, ekonomi, dan militer. Jadi dia kayak memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa bergerak seperti itu. Namun tidak berarti masyarakat akan misalkan sewenang-wenang akan melawan negara nantinya ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini menekankan fokus pembangunan untuk pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, hingga membuka sumbatan ekonomi, yaitu supporting program yang terdiri atas pembenahan infrastruktur, menjamin kesinambungan pasokan energi. Jadi kalau misalkan di desa itu ada energi yang bisa energi terbarukan ya, itu kan kita sudah bahas ya di ekologi manusia dan pengantar ilmu pertanian. Ya, jadi selain tadi tentang energi yang terbarukan, jadi pemberdayaan masyarakat juga itu merupakan sebuah strategi pembangunan dengan dasar pandangan bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan pada akar permasalahannya. Jadi benar-benar harus dilihat permasalahan di desa itu. Sebenarnya dia ada masalah apa? Misalkan, di desa itu masalahnya adalah angka pendidikan misalkan rendah ya, maka berarti yang harus diberdayakan adalah di bidang pendidikan, atau mungkin ternyata sebenarnya ada banyak lahan pertanian tapi ternyata tidak termanfaatkan dengan baik, maka arah pemberdayaan masyarakat itu diarahkan ke situ ya itu. Oke. Jadi pada akhirnya nanti sebuah pemberdayaan masyarakat itu, sebuah program pemberdayaan masyarakat itu bermuara pada peningkatan kapasitas masyarakat, kemampuan masyarakat. Nah, itu banyak ada beberapa. Yang pertama, membuat peraturan atau kebijakan yang berpihak pada yang lemah dan miskin ya. Jadi kan selama ini kita mungkin banyak mendengar bahwa orang miskin itu dilarang sakit, orang miskin akan selalu kalah di pengadilan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan suasana dan iklim yang memungkinkan bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan potensinya. Yang ketiga, menjadikan masyarakat desa menjadi berdaya menjalani kehidupan dengan jalan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi sehingga tidak tertinggal dalam
berperan dan menikmati pembangunan. Jadi kan selama ini masyarakat desa itu menjadi pihak yang selalu tertinggal informasi mengenai pembangunan gitu, atau bukan sekedar informasi sih, kayak pemerataan pembangunan itu menjadi hal yang sangat langka begitu terjadi di desa, biasanya hanya yang dekat-dekat dengan ibu kota seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada yang lemah dan miskin sehingga tidak tertindas ya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah peningkatan kemampuan masyarakat tadi sudah saya bahas ya sebelumnya, sudah lebih duluan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tujuan program pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat ya jika ada, BUM desa, badan kerjasama antara desa, forum kerjasama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lainnya. Misalkan kalau kelompok kegiatan masyarakat ini kayak Karang Taruna atau apalah begitu, kelompok-kelompok ya. Itu. Nah, oke, jadi sorry, kita kembali. Apa sih tujuan program pemberdayaan masyarakat ini? Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini punya tujuan banyak ya. Jadi pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Karena kan nanti tadi kan sudah dilihat ya masalahnya, nah makanya akan dilibatkan masyarakat. Kemudian mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan. Karena kan biasanya program pemberdayaan itu ada dananya ya. Kemudian menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu menjadi hal yang menjadi apa namanya ya, salah satu faktor yang bisa dijadikan penentu untuk mengembangkan sebuah program pemberdayaan ya. Jadi jangan berpikiran bahwa semua harus hadapkan dengan modernisasi, dengan hal-hal modern. Padahal sebenarnya justru kearifan lokal itu kan, kalau kearifan lokal itu sudah hasil berpuluh-puluh tahun ya. Jadi dia harusnya dari pengalamannya itu ya, itu bisa dijadikan ini sebagai faktor untuk mengembangkan masyarakat itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin ya. Kemudian mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian yang berikutnya, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Kemudian yang oke, jadi pemberdayaan masyarakat ini itu mencakup semua bidang ya. Jadi program pemberdayaan ini mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi, masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Kenapa? Untuk apa? Agar dapat melanjutkan kehidupan dengan baik menuju sejahtera. Siapa yang dimaksud adalah masyarakat desa. Nah, yang berikutnya adalah tahapan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi program pemberdayaan masyarakat harus menerapkan adanya kelembagaan sebagai penarik utama masyarakat untuk bergerak. Nah, jadi memang harus ada lembaganya. Jadi kayak tadi kan di awal kita ini yang terlibat ini banyak ya. Ada forum kerjasama desa, ada kelompok kegiatan masyarakat, ada desa. Jadi memang butuh kelembagaan. Nah, lalu bagaimana sih tahapan pemberdayaan? Jadi ada dua posisi ya. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu harus menerapkan adanya kelembagaan, tadi ya sudah kita bahas. Nah, ada dua masyarakat, tidak ada masyarakat pesisir, ada masyarakat pertanian, tentu berbeda ini. Nah, kita bahas masyarakat pesisir. Jadi masyarakat pesisir itu mempunyai masalah yang spesifik ya.
masalah di pesisir itu berbeda dengan masalah di masyarakat pertanian. Jadi maksudnya masyarakat yang pulau-pulau ya, pulau-pulau pesisir. Nah, itu punya masalah spesifik yang berkaitan dengan mata pencahariannya. Ada beberapa, ada 3 ya. Yang pertama adanya masalah alam yang sangat berpengaruh. Nah, ketersediaan ikan yang sangat bergantung pada faktor musim. Demikian juga keberanian dan keamanan untuk melaut sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan gelombang. Itu masalah pertamanya. Yang kedua, ikan merupakan salah satu bahan mentah yang mudah busuk. Nah, jadi apabila tidak segera dipasarkan, maka masyarakat nelayan akan mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya ekonomi, bahkan rendahnya pendidikan bagi anak-anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang masyarakat pesisir itu banyak yang tidak berpendidikan. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah pemberdayaan? Yang pertama adalah melihat peluang pengembangan usaha budidaya kelautan, perikanan, dan non-perikanan. Jadi, kita masyarakat, pemerintah harusnya melihat masalah ini dulu ya, melihat masalah kemudian melihat akan membuat langkah-langkah. Nah, yang kedua adalah pengembangan industri kecil berbasis perikanan. Kenapa sih harus ada industri kecil? Karena tadi masalah kedua tadi hasil laut itu mudah rusak. Yang ketiga, pemerintah daerah melalui berbagai model setelah ini ya sudah dikembangkan, maka harus langkah berikutnya adalah pelatihan, permodalan sampai dengan pemasaran itu harus dibantu. Jadi langkah-langkah ini ya harus berkelanjutan. Jadi tidak misalkan sudah dikasih dana langsung stop di situ, tidak, harus tetap dampingin. Dan itulah gunanya penyuluh ya. Oke, lanjut masyarakat pertanian. Nah, masyarakat pertanian ini dia banyak kelemahan dimiliki sektor pertanian. Tidak jauh berbeda kayak misalkan mudah rusak ya kalau habis dipanen, kalau tidak segera diurus maka akan mudah rusak, dan jarak antara pasar itu biasanya jauh ya, karena kan pertanian biasanya ini di lahan-lahan ini jauh dari pemukiman ya. Kemudian pas panen raya itu harganya merosot. Nah, itu harus dilindungi itu petani dengan program pemberdayaan masyarakat. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkahnya memberdayakan masyarakat pertanian ini? Pertama, perlu melibatkan masyarakat. Karena harus lebih tahu sebenarnya masalahnya apa ya, nggak bisa harus diputuskan dari atas. Kemudian penyamaan persepsi dan visi pemberdayaan. Nggak bisa misalkan berbeda antara petaninya dan pelaku fasilitator pemberdayaan, yaitu pemerintah. Yang ketiga adalah perhatian terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Ini tidak bisa dilepaskan begitu saja karena kan masyarakat pertanian ya identik dengan budaya, sosial, dan lingkungan ya. Nah, kita masuk ke pelaksanaan program pemberdayaan. Oke, jadi sebelum melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah itu harus terlebih dahulu mengelompokkan desa. Nah, pengelompokan desa ini ada 3 ya. Pertama, desa swadaya. Nah, ciri-cirinya sebagian besar kehidupan penduduknya masih tergantung pada keadaan alam, ya itu desa swadaya. Kemudian yang kedua, hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja. Kemudian administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik, lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik, tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah, dan belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa sendiri. Hanya di daerah-daerah terpencil kayak Papua yang seperti yang nomor 1 tadi. Nah, yang kedua adalah desa swakarya atau transisi, ya. Jadi ciri-cirinya itu sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, lembaga sosial desa dan pemerintahan sudah berfungsi, administrasi desa sudah berjalan, adat istiadat mulai longgar, mata pencaharian mulai beragam, sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya. Nah, ini banyak nih yang kayak gini. Kemudian yang ketiga, desa swasembada. Jadi ciri-cirinya itu sarana dan prasarana desa lengkap, pengelolaan administrasi telah dilaksanakan dengan baik, pola pikir masyarakat lebih rasional, mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Ini ukurannya pemerintah ya. Nah, jadi
desa swasembada ini masih sedikit sih di Indonesia. Nah, kemudian jadi dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan masyarakat seperti yang saya bilang awal tadi. Jadi sudah semestinya masyarakat sebagai pelaku pembangunan mengambil posisi untuk berperan secara aktif. Jadi peran aktifnya ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan atau pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Apakah itu dari tahap pengkajiannya, perencanaannya, pelaksanaannya, pemeliharaannya, atau pada semua tahap proses tersebut. Jadi boleh aktif di salah satunya tadi ya, boleh di perencanaannya saja, boleh di pengkajiannya saja, boleh di pelaksanaannya, boleh di pemeliharaannya, atau bisa dilibatkan semuanya. Jadi lebih bagus lagi kalau dilibatkan di semuanya ya. Nah, jadi program pemberdayaan masyarakat ini itu dilaksanakan 5 tahun. Ini program pemerintah ya. Jadi ada 2 masa. Jadi pertama masa pembinaan, yang kedua masa transisi. Nah, masa pembinaan ini adalah masa dilakukan dengan pola pendampingan selama 3 tahun, sementara masa transisi itu 2 tahun. Nah, apa sih yang dilakukan selama masa pembinaan? Nah, ini ada 4. Pertama, penyediaan dana usaha desa, pelatihan, pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan. Nah, kemudian masa transisi, proses pembinaan dan monitoring tetap dilakukan secara berkala, dibangun kemandirian kelembagaan, UEDK dan UEDK, SP, dan kelembagaan desa lainnya. Kalau mau dipertanyakan nanti kita sharing di pas nanti pertanyaannya yang tentang UEDK dan SP ini. Nggak usah saya jelasin di sini. Biar bisa nanti di sesi diskusi ya. Oke. Nah, kemudian evaluasi program itu tadi kan kita bicara ini ya, sebelum pelaksanaannya nih harus tentang desanya. Nah, terus bagaimana sih program pemerintah itu dilakukan ya? Karena kan pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan program pemerintah ya. Nah, berikutnya bagaimana sih itu evaluasi program? Jadi ada 6 poin ya mengenai evaluasi program ini. Oke, jadi evaluasi program itu intinya adalah menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut. Ya. Sorry. Tadi kita pelaksanaan program ya? Oke, sorry. Hilang konsentrasi. Kita masuk ke evaluasi program ya. Nah, jadi evaluasi program adalah, ini menurut Arikanto, evaluasi itu adalah mengukur dan menilai. Maksudnya apa sih? Jadi membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif. Nah, menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk, dan bersifat kualitatif. Jadi ada 2 ini. Nah, kali ini kita membahas evaluasi program itu bukan ke evaluasi programnya ya, tapi ke apa sih itu evaluasi program pemberdayaan masyarakat, karena kan memang ada fasilitatornya nih evaluasi program ini. Nah, dan biasanya yang mengevaluasi program itu bukan penyuluh ya. Jadi penyuluh itu sebagai fasilitator pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Nah, apa sih yang dilakukan di evaluasi program ini? Nah, ya ada 6 hal ini. Menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut. Kan mau dievaluasi ya, supaya bisa ditahu tindak lanjutnya, pengeluasan atau penghentian program. Ini evaluasi itu. Jadi evaluasi itu ada di depan, ada di awal, di pertengahan jalan, ada di akhir. Nah, biasanya yang paling baik itu adalah di pertengahan, kemudian di akhir, karena kalau sudah di pertengahan bisa ditentukan ini programnya masih mau berjalan atau mau dihentikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan masukan bagi perencanaan program. Jadi kalau kan biasanya program itu ada kerikil-kerikilnya ya di perjalanan. Nah, itu nanti akan menjadi masukan. Oh, ini kekurangannya di sini. Nanti kalau program selanjutnya tinggal ditambahin ini.
Kemudian memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi program. Misalkan, masih mau dilakukan tapi harus ada modifikasi ya. Kemudian memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program. Jadi berbeda ya. Penyelenggara, pengelola dan pelaksana program. Biasanya pelaksana program ini melibatkan masyarakat. Kalau penyelenggara adalah pemerintah, pengelola biasanya bersama-sama antara masyarakat dan penyuluh yang dilibatkan. Kemudian memberikan masukan yang berkenan dengan faktor pendukung dan penghambat program. Yang terakhir adalah menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program. Kenapa? Karena memang evaluasi program ini tadi seperti yang saya sebutkan di awal, dia akan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada memang toolsnya, ada alat apa ya istilahnya itu, kayak angketnya untuk mengevaluasi program ya. Lanjut. Nah, ada enam metode dalam pendekatan evaluasi. Yang pertama pendekatan before and after comparison. Jadi before and after comparison ya, comparison. Jadi apa sih itu? Jadi mengkaji program itu dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya, sesudah ada program. Yang kedua adalah with and without comparison. Jadi ini mengkaji dan menggunakan pembanding kondisi antara yang tidak memperoleh dan yang memperoleh program, jadi masyarakatnya. Yang ketiga, actual versus planned performance, yaitu mengkaji dengan membandingkan kondisi yang ada dengan ketetapan perencanaan. Kan tadi ada perencanaannya di awal ya. Kemudian yang berikutnya adalah experiment controlled models. Nah, ini adalah mengkaji dengan melakukan percobaan yang dikendalikan untuk mengetahui kondisi. Jadi ada modelnya. Nah, biasanya menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian yang berikutnya quasi experimental models, juga menggunakan model mengkaji dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengendalian terhadap kondisi. Maksudnya ada modelnya tapi tidak mengendalikan kondisi yang sudah sedang berlangsung. Yang terakhir adalah cost oriented models. Nah, ini mengkaji berdasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana. Ini evaluasi programnya banyak makan biaya enggak? Kalau banyak makan biaya tapi tidak berhasil. Oke, itu tadi materinya. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti ya ditanyakan. Semoga bisa memberi manfaat. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika yang banyak kurangnya itu datangnya dari saya ya. Jadi semoga bisa memberi manfaat. Jika dirasakan bermanfaat, silakan dibagikan. Saya juga masih sedang belajar. Kita bisa sharing di kolom komentarnya. Oke, terima kasih telah bersedia mendengarkan materi ini sampai akhir. Semoga bisa bernilai kebaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.